Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, calon peserta seleksi P3K tahun 2024 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan 7 permasalahan yang ditemukan oleh Bapak Ibu guru saat pendaftaran di SSCSN. Nah, berikut kita akan bahas solusinya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya Bapak Ibu sekalian, mulai di hari Rabu semalam ada info terbaru di Info GTK. Muncul di sana fitur seperti ini: pengecekan data individu, pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2024. Ini tombol, klik tombol berikut untuk menampilkan data Anda terkait seleksi P3K berdasarkan Dapodik. Nah, saya perhatikan masih bermasalah ini data-data Dapodik yang muncul di Info GTK ini ya. Pertama, kalau kita klik ini muncul Bapak Ibu sekalian pengecekan data individu, validasi Dukcapil Perpal PTK. Ini Bapak Ibu bisa cek apakah sudah tervalidasi. Kalau sudah tervalidasi ke Dukcapil, ini nanti tidak akan muncul lagi masalah NIK tidak ditemukan ya. Nah, ini data-datanya, serdiknya juga ini teridentifikasi di sini ya. Kemudian di bagian kedua ini pendaftaran prioritas, bukan pendaftar prioritas. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian di kalimat ini, karena data yang bersangkutan sebelumnya sudah dicek melalui SSCSN fitur pendaftaran non ASN 2022, ada muncul di sana. Nanti saya tampilkan datanya di bawah. Tapi di sini malah disebutkan bukan pendaftar prioritas. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah bahwa pembacaan Info GTK belum 100% sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya sebagian juga jam mengajar kita belum terbaca. Dan adanya sifat upgrade Info GTK menyebabkan data-data sebelumnya bisa tertimpa. Ini yang kemudian menyebabkan beberapa Bapak Ibu guru yang sudah perpal ijazah sebelumnya di tahun 2024 ini muncul lagi perpal ijazah ya. Walau sebagiannya perpal ijazah sebelumnya masih terdeteksi. Nah, di data ini malah ini masa kerjanya sudah cukup lama, sejak 2017. Malah di sini yang muncul cuman ini Bapak Ibu sekalian 2 tahun saja. Ini 2 tahun, berarti ini kalau 2 tahun bisa pelamar di tahap 2, padahal harusnya ini di tahap 1 karena merupakan database ya. Ini adalah tampilan hasil pengecekan pegawai non ASN menggunakan SSCSN. Jadi di sini sebelumnya sudah disebutkan Anda terdata sebagai non ASN. Nah, tadi di Dapodik malah diturunkan menjadi bukan prioritas ya. Untuk itu Bapak Ibu sebenarnya bisa Bapak Ibu cek ya, udah ada fiturnya ditambahkan oleh panitia. Di sini ada cek data non ASN 2022. Kalau Bapak Ibu klik ini, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah pengecekan data pegawai non ASN. Untuk lebih pasti Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini nama lengkap silakan diisi, nomor induknya juga diisi, tempat lahir setara kabupaten ya, minimal kabupaten, lalu tanggal lahirnya, masukkan kode captanya. Perhatikan huruf besar apa huruf kecil Bapak Ibu sekalian, O atau 0 ya. Kalau nanti salah captanya, ada keterangan salah capta, Bapak Ibu harus pastikan ini. Ya, itu yang pertama. Jadi tampilan yang kita masukkan data-data ini tadi sudah saya tunjukkan di awal ya. Itu cara mengecek data ya. Atau Bapak Ibu sekalian juga nanti ketika memilih formasi bisa juga Bapak Ibu ketika masukkan nomor induknya, kategori Bapak Ibu kalau udah benar semua datanya muncul juga di sini ya, di samping pemilihan formasi tadi. Kalau kita sudah masukkan nicknya, ini nanti muncul notifikasi seperti ini. Ini adalah pelamar pendaftaran non ASN BKN, ini termasuk yang sudah terdeteksi sebagai non ASN ya. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian persoalan-persoalannya ya, terkait yang dialami oleh rekan-rekan. Yang pertama, persoalan yang muncul adalah seperti ini: Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK2, silakan masukkan nomor peserta THK2 untuk mengubah status menjadi kategori THK2. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi. Nah, untuk perbaikan data ini kenapa seperti ini ya? Kalau Bapak Ibu temukan keterangannya galat, maka biasanya penyelesaiannya adalah kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya, kita ikuti, baik kita klik ini. Itu perbaikannya kalau galat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang muncul adalah pada saat memilih jenis seleksi. Jadi sudah buat akun, kemudian masuk ke tahap kedua ya, setelah pengisian biodata ke memilih jenis seleksi. Nah, masukkan NIK,
kemudian sebagai guru. Di sini ada sebagian rekan-rekan ya malah disebut di sini pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Ini Bapak Ibu sekalian untuk tahap 1. Jadi ini bisa jadi peserta ini ya harusnya di tahap 2, namun mencoba melamar di tahap 1, maka terdeteksi oleh sistem. Ini yang kedua yang muncul. Jadi kalau Bapak Ibu setelah memilih di sini setelah buat akun, kemudian masuk ke memilih jenis seleksi muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu adalah peserta tahap 2. Yang ketiga adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Data Anda tidak ditemukan di dalam base data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, jika Anda adalah guru silakan hubungi ULT Kemendikbud ya, ini kita hubungi Kemendikbud. Jika Anda peserta PPG Prajabatan, maka ini linknya diberikan. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian kalau ditemukan persoalan seperti ini, kita masuk melalui link helpdesk ya, kita masuk di sini sampaikan. Ini juga ada kontaknya langsung 021508477721. Itu nanti kalau Bapak Ibu menjumpai bahwa data Bapak Ibu tidak ada di basis data Kemendikbud ya, padahal Bapak Ibu sudah lama aktif kan begitu ya. Yang ketiga, persoalan juga yang muncul adalah seperti ini. Mohon maaf, instansi pemerintah kabupaten Anda sedang tidak buka formasi. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran atau silakan hubungi instansi terkait. Nah, ini muncul persoalannya Bapak Ibu sekalian kepada rekan-rekan yang tidak buka formasi ya. Nah, padahal BKN mengharuskan bahwa semua honorer harus ikut pendaftaran hingga tahap ujian agar bisa diangkat nanti menjadi paruh waktu walaupun tidak buka formasi. Nah, oleh karena ini dalam posisi ini kita masih menunggu afirmasi dari BKN. Sesuai dengan kebijakannya harus mendaftar, kalau tidak dianggap mengundurkan diri, maka ini nanti akan diberikan afirmasi sehingga bisa menuntaskan pendaftaran sampai tahap resume walau tidak bisa memilih formasi ya. Mereka nanti akan diangkat menjadi paruh waktu. Itu ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah keterangannya. Mohon maaf, Kabupaten KTP tidak sesuai. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa terjadi apabila ada perubahan kependudukan antara database dengan KTP sekarang. Jadi kalau KTP kita sudah berpindah dengan database, maka posisinya nanti seperti ini. Sistem tidak lagi mendeteksi ya. Harusnya Bapak Ibu sekalian database kita sesuai dengan data kita di KTP ya. Yang berikut juga ada peringatan seperti ini. Data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan. Jadi ini berdasarkan nomor induknya ternyata tidak ada di sana. Ini bisa jadi Bapak Ibu sekalian belum perpal ya di SIM PKB. Jadi sebaiknya diperpal dulu Bapak Ibu sekalian ya agar nanti ini bisa teratasi ya. Lalu yang berikut adalah ini juga muncul banyak data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan perbarui data Anda di aplikasi Info GTK. Jadi data pendidikan kita sama sekali tidak terbaca di Dapodik. Nah, untuk itu kita harus melakukan perpal. Ini khusus yang belum perpal validasi ya. Di sini ada proses verifikasi dan validasi. Pendidikan membutuhkan waktu mulai dari 10 menit hingga paling lambat 3 kali 24 jam. Ini penting untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita bisa lihat semua yang menjadi peserta guru itu harus melakukan perpal ijazah di Info GTK ya, baik secara online maupun secara upload berkas. Ini ada videonya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu berhasil ya. Jadi jelas di sini menggunakan nomor induk, tinggal pilih pengadaan sebagai apa. Nah, langsung dari nomor induk itu terdeteksi sebagai peserta kategori 1, tinggal pilih instansi lalu formasi yang linear. Ini kalau kita perhatikan informasi yang linear akan diberikan nanti di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian informasi-informasi terbaru ya. Kalau kiranya bermanfaat agar rekan-rekan yang lain juga bisa mengetahui ini, mohon di-share dan semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.